Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, hari ini kita masih dipertemukan di pertemuan ke-9 oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada suatu halangan apapun. Kemudian masih dalam suasana bulan Syawal, saya secara pribadi mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan bersama teman-teman, dan kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya teman-teman, pertemuan 9 ini materi saya mengajarkan terlebih dahulu, yang itu berarti kelompok 6 akan mulai presentasi pada pertemuan ke-10. Teman-teman sudah bisa mengakses muka untuk absensi pada pertemuan ke-9 sesuai dengan kelas masing-masing. Nah, di pertemuan ke-9 ini saya akan menyampaikan dua hal. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai materi yang akan kita bahas dari pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan ke-15. Kemudian nanti saya akan awali, kita akan bahas apa di pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Kurang lebih seperti yang terlihat di slide teman-teman. Kalau kita di pertemuan 1 sampai 7 berbicara tentang ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa lainnya adalah hablum minallah. Nah, mulai pertemuan ke-9 sampai selesai kita akan belajar hubungan kita dengan sesama manusia, atau sering kita kenal dengan hablum minannas. Semua tema-tema yang nanti akan dipresentasikan kelompok dan kita akan diskusikan bersama pasti ada hubungannya dengan orang lain. Pertemuan ke-10 kita akan bahas tentang konsep akhlak dalam Islam. Kemudian pertemuan ke-11 tentang muamalah. Pertemuan ke-12 tentang Islam dan persoalan kehidupan dan pekerjaan, tentunya dalam konteks pendidikan. Kemudian pertemuan ke-13 kita akan membahas Islam dan masalah harta dan jabatan, pendidikan juga. Pertemuan ke-14 kita akan bahas tentang pribadi dan masyarakat berkualitas dalam Islam. Dan pertemuan ke-15 kita akan ke lapangan dan kesinggung mengenai tema yang sudah disampaikan di pertemuan yang ke-14 di Juni, tanggal lahir dan pembahasan di sebagai yang pertama dengan pelancaran sesi PowerPoint yang dihasilkan melalui tema akhlak atau muamalah atau hubungan dengan manusia ini. Oke, bahasa yang saya gunakan bahasa kekinian, hubungan dengan manusia, atau bisa juga disebut dengan komunikasi interpersonal. Kenapa ini penting dipelajari di Al-Islam Kemuhammadiyahan 2? Karena apa yang mau kita bahas di pertemuan 9 sampai 15 ini akan punya efek seterusnya, akan menjadi dasar kita seterusnya bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan sesama manusia.
Salah satu caranya ya dengan komunikasi interpersonal. Di sini saya menuliskan 3 kata ajaib. Kenapa saya bilang kata maaf, terima kasih, dan tolong sebagai 3 kata ajaib? Karena segala sesuatu yang diawali dengan 3 kata ini, jika kalimat selanjutnya sebelum 3 kata ini adalah sesuatu hal yang ambigu, tidak enak, tidak pantas untuk dikatakan, dituliskan, atau diucapkan, menjadi sebuah kalimat yang pantas untuk dituliskan atau untuk dikatakan. Kemudian, kenapa 3 kata ini menjadi sebuah kata yang ajaib? Ternyata di negara-negara maju, orang-orang tua itu lebih takut anaknya tidak bisa bermoral baik, tidak bisa berperilaku baik, ketimbang tidak bisa berilmu pengetahuan dengan baik. Jadi konsep akhlak ini yang kita punya, yang Islam punya, betul-betul dicontoh di negara-negara yang maju. Jepang, Australia, Eropa, dan seterusnya. Jadi 3 kata ajaib ini mari sama-sama kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita di setiap elemen tulisan atau setiap elemen perilaku atau perkataan yang kita ucapkan pada orang lain. Oke, kita coba flashback 1 minggu ini dan siapa saja kita melakukan komunikasi interpersonal atau berhubungan dengan orang lain. Teman, sahabat, dosen, orang tua, pacar, saudara, tetangga, atau masyarakat. Coba dalam 1 minggu saja kita flashback apakah ada perkataan-perkataan kita yang kita baru menyadari setelah kita ucapkan kata itu atau kalimat itu, tapi ada yang tidak pas. Ada yang tidak pas, ada yang tidak cocok antara ucapan yang kita ucapkan dengan keinginan yang kita inginkan. Jika 1 minggu masih ada kekeliruan itu, jadi tidak perlu dipermasalahkan, kita harus belajar dari kekeliruan itu supaya depan bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang lebih baik lagi. Nah, salah satu universitas ternama di Indonesia bahkan di dunia punya etika mahasiswa menghubungi dosen via SMS atau WA. Nah, ini yang coba saya sampaikan di pertemuan ke-9 ini. Karena hal ini mesti bakal ngefek pada semester-semester selanjutnya atau pada setelah teman-teman lulus. 5 punya style atau gaya yang mengatur bagaimana seharusnya kita berkomunikasi dengan orang lain, terutama dengan guru kita, dengan dosen kita, saat ingin mengetik WhatsApp atau mengetik SMS. Ada 5 hal yang sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa memperkenalkan diri karena tidak semua dosen meminta atau semua kemudian berkata dan jelas sama ini MNI prodi ini. Kemudian kami bermaksud untuk menanyakan atau mengkonfirmasi jadwal ujian atau jadwal kelas yang Bapak ampu. Kemudian keempat, ucapkan maaf sebagai bentuk penghargaan karena telah mengganggu waktunya, dan diakhiri terima kasih atas respon dan jawabannya. Oke, ini adalah kata yang asik tadi, kata yang sopan untuk
menutup sebuah percakapan. Nah, itu kira-kira pengantarnya untuk pertemuan ke-9 ini. Nanti kita akan berdiskusi lebih dalam lewat tema-tema yang akan presentasikan kelompok 6 sampai kelompok ke-10. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di pertemuan 9. Sekali lagi, teman-teman boleh absen di MOKA di temuan ke-9. Saya sudah setting absennya di sana. Sampai ketemu minggu depan di presentasi kelompok ke-6 dengan tema konsep akhlak dalam Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.